Seperti Lambetura tuh memang terbukti mengorbitkan orang sangat cepat ya. Iya. Lucinta Luna. Anda itu apa? Siapa? Apa yang kita buat di sini, apa yang MLI buat gitu. MLI membawa komedi baru lah menurut gue di dunia digital gitu. Banyak yang orang nggak berani lakukan dan akhirnya mereka lakukan walaupun dicekal juga. Tapi gue juga pengen klarifikasi mumpung lagi di sini kan. Banyak yang bilang katanya roasting itu adalah sesuatu yang memaki-maki orang. Hampir sama kayak menjual di atas penderitaan orang lain atau kayak topik kita kali ini. Ternyata bukan. Tapi... Ternyata bukan. Roasting itu sebenarnya atas persetujuan orang yang kita roasting. Kita ketemu dulu dengan orangnya yang akan kita roasting. Kita pastikan dia mau nggak di roasting. Kalau misalnya dia bilang mau, nanti kita tanya aspek mana dalam hidup lo yang lu tidak mau kita sentuh. Biasanya, biasanya, oke lo boleh bahas apa aja dalam hidup gua asal jangan bahas orang tua gua, misalnya. Berarti itu yang kita take out. Sisanya kita akan bahas sedetail mungkin. Dan biasanya begitu materinya udah jadi, setelah acaranya mau berlangsung kita ketemu dulu sama dia dan kita kasih kisi-kisinya. Karena sebenarnya tujuan roasting itu bukan untuk mendiskreditkan orang yang kita untuk ngerendahin orang ini bukan ya? Tapi sebenarnya itu lebih selebrasi. Misalnya kayak Justin Bieber kan, waktu namanya udah hancur banget, akhirnya dengan roasting kan dia naik terus ngeluarin album. Jadi sebenarnya itu karena memang itu skemanya sih dari si siapa manajernya itu Scott ya kalau nggak salah. Jadi untuk comebacknya lo nih sebelum kan setelah itu kan langsung keluar singlenya dia yang sama Despacito, terus abis itu single albumnya dia dan segala macam kolaborasinya dia gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar untuk menghina-hina dia, enggak. Tapi itu sebenarnya menselebrasi ini orang dengan cara yang nyeleneh. Ini yang nggak banyak orang tahu mengenai roasting. Makanya banyak yang kayak mereka merasa roasting ini tidak sesuai dengan adat ketimuran gitu. Tapi berarti istilahnya ngapain lo protes, orang-orang yang di roasting aja nggak protes? Itu dia permasalahannya. Ya, karena gagal paham sih. Itu yang ada sampai poin tertentu kita tuh memang tidak perlu menjelaskan diri kita dengan detail ke semua orang karena percuma, bro. Percuma. Isunya itu adalah orang yang biasanya komen itu merasa dia benar dan yang di komenin ini kalau dia menghina itu salah. Ya kan? Contohnya kayak misalkan nih, dia nonton roastingan lu terhadap siapa misalkan. Sekarang wah kok lu merosting seperti ini? Dia merasa seperti dia berdiri di posisi yang benar. Dan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk menjadi hero. Dalam hidupnya. Wah, ini gua jadi hero-nya orang yang di roasting atau gua bantuin dia nih gitu. Iya, jadi hero-nya topik yang diangkat. Bener banget, Pak Martin ini bener banget. Karena memang kebanyakan orang tidak paham, mereka melihat korban roasting, tanda kutip korban roasting itu sebagai orang yang dibully. Padahal sebenarnya inti dari acara roasting itu sama-sama ngangkat kedua belah pihak. Line up yang merosting dapat fame, yang di roasting juga dapat sesuatu dari situ. Karena kalau misalnya kita ingin menjatuhkan orang, ngapain roasting? Black campaign aja. Itu kan udah paling powerful. Sebenarnya kan bukan untuk menjatuhkan orang, roasting itu untuk sama-sama. Makanya kalau ada yang komen-komen kayak, wah kalian ngejatuhin, itu kan kita nggak perlu klarifikasi ke semua orang. Biasanya kita cuma komen kalau yang gitu. Itu Lucinta Luna lagi tayang. Siapa Lucinta Luna? Itu ibaratnya seperti ada produk, konten itu kan produk. Produk itu dibuat oleh si account ini, brand ini untuk supaya ditonton oleh makin banyak orang kan. Nah, itu ada yang namanya proses distribusi. Betul. Nah, yang jadi distributornya dan itu secara gratis, sukarela itu adalah kita ini. Betul, dan gue setuju banget bagian distributor dan itu menurut gue adalah bagian yang paling sulit ya karena memang kecenderungan kita sebagai manusia itu kan kalau ada berita yang nyeleneh, berita yang gak masuk akal atau berita yang gak wajar itu kan secara default itu kita secara otomatis tuh pengen nyebarin. Jadi semua nih kita nih agen Lambetura. Walaupun mungkin di circle terdekat ya. Di circle terdekat, coba deh lo lihat dalam Lambetura. Nah itu udah distribusi itu distribusi, men. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka doang gitu. Siapa yang tahan menyimpan rahasia? Kayak baca Lucinta Luna. Siapa sih yang nggak curiga dia ini? Siapa Lucinta Luna? Gitu ada penyedia kontennya. Karena Lambetura itu
itu kan udah pasti footage itu atau postingan itu tidak diambil seizin orang yang ada di dalamnya yang dirugikan. Nah kayak waktu itu soalnya yang soal Deddy. Ya memang harus ada orang-orang kayak Om Deddy di mana bisa ngasih contoh bahwa lo nggak bisa seenaknya di sosmed gitu. Iya. Kenapa pemerintah nggak campur tangan? Kalau gue point of view-nya gini, sebenarnya Lambe Tura dan akun-akun gosip itu punya andil untuk meredam kalau memang lagi ada kisruh-kisruh. Nah, jangan-jangan emang distraction aja, pengalih Nggak perhatian. tahu, Saya tahu kemunculan Lucinta Luna ternyata. Lucinta Luna PNS ternyata. Coba Anda perhatikan waktu berita Lucinta Luna lagi naik, cabai lagi mahal. Nah, saya pengalih perhatian. Itu tidak salah. Beberapa kali itu ada isu panas, tapi karena ada misalkan contohnya ada Om Telolet Om, Ini juga apa? Saya meneliti. Om Telolot. nggak sih kayak gitu kan? Secepat itu ya. Karena Karena kalau soal juli-julitan Indonesia bersatu, bro. Betul, ya kan? Betul, karena yang Indonesia butuhkan untuk bersatu itu bukan kata-kata yang menginspirasi, bukan apalah kata-kata mutiara, tapi musuh bersama. Misalnya Malaysia. Bersatu kalau masalah Malaysia. Malaysia suka ngaku-ngaku produk kita ya. Kalau mau Lucinta Luna ambil aja. Bu Dendi ambil. Bowo ambil tuh. Tapi ngumpul lo lagi sebut Bowo ya, gue tuh nggak setuju kalau dia dibully sampai terlalu berlebihan gitu. Karena dia kan sebenarnya cuma berkarya di platformnya dia dengan cara yang dia tahu. Iya, gitu. dia main TikTok. Dia main TikTok. Maksud gue kan kecenderungan. Nah, sebenarnya kan yang jadi permasalahan adalah meet and greet-nya yang harganya katanya. Tapi maksud gue ada yang beli. Ini kabarnya sih, anak-anak kecil ini mau datang ke acara meet and greet itu kan bayarnya mahal. Jadi kayaknya sampai berantem sama orang tuanya. Itu sih yang akhirnya menyebabkan orang ini menimbulkan efek negatif. Gitu. Ya, tapi bukan efek negatif. Anda kerja. Bowo itu juga PNS dia. Keputusan pemerintah untuk bekerja. Sebetulnya kayak itu hampir sama kayak datang ke konser. Justin Bieber ke Indonesia. Oke, iya benar. Terus ada orang nggak bisa beli konser, nggak bisa beli tiket, berantem sama orang tuanya, jadi salah Justin. Kalau menurut gue mungkin juga orang-orang yang kesel itu adalah yang melihat bahwa itu tidak layak untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ada yang bilang, siapa nih orang tidak berskill? Yang menganggap orang ini punya skill atau tidak kan sangat subjektif. Iya, subjektif. Buat Pak Habibie, saya dan Muslim juga tidak berskill. Jadi maksud gue tergantung dari kacamata siapa juga. Gitu. Tidak ada filmnya Rudy Bowo Nggak ada. Bowo dan Ainul. Lo mengharapkan Reza Radian ntar jadi Bowo juga? Enggak. Lagi-lagi diundang ke Trans TV. Saya cinta Trans TV. Mereka begitu tuh karena mereka nggak tahu industrinya, coy. Makanya jadi begitu ada lihat aneh sedikit, wah apaan nih aneh-aneh gitu. Mimi Peri ya. Serius, Mimi Peri. Nggak benci loh. Nah, ada orang ngaku-ngaku jatuh dari kayangan, terus viral. Kalau tahu kuncinya jatuh dari kayangan, saya dari dulu ngaku itu. Benar-benar kata Coki karena setiap personality, ini kan kita ngomong personality. Setiap personality, setiap brand kayak Lambe Tura, itu punya konten yang memang hanya bisa ya sebenarnya dinikmati oleh kalangan mereka. Dan menurut gua Pak Martin bener banget bahwa sebenarnya itu yang berperan besar untuk membuat sesuatu jadi viral itu kita juga. Betul. Ya. Berarti kalau kita ikut menyebarkan ya kita adalah bagian dari mereka. Tapi saya tetap follow Lambe Tura. Iya. Dan nonton Trans TV. Saya cinta Trans TV. Ya udah, oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus habis itu ke Majelis Indonesia. Ya, oke, buat teman-teman tolong kalau di bawah jangan komen. Apa cuma gua yang nggak tahu? Memang kita tidak terkenal sih. Kita terkenalnya di Cyber Army. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi ya. Next video. Bye-bye. Bye.